Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai algoritma LSTM menggunakan Google Collaboratory dan menggunakan bahasa Python. Dan kita akan lanjutkan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membuat diagram visualisasi seperti ini, di mana diagramnya ini menampilkan nilai aktual atau nilai asli dari data dan nilai prediksi dari model yang sudah kita buat. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan hal yang hampir sama, akan tetapi di sini kita akan menggunakan data angka. Jadi nanti output yang dihasilkan itu berupa angka dalam bentuk tabel, dan nantinya juga kita bisa mendownload atau mengekspor data hasil prediksi dan data aslinya ke dalam file Excel. Jadi langsung saja, pertama-tama kita jalankan dulu semua kodenya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mengupload file datasetnya. Nah, di sini teman-teman upload dataset clean.xlsx. Setelah itu klik bagian runtime dan run all. Nah, teman-teman tinggal tunggu saja hingga proses eksekusi kodenya selesai, dan mungkin videonya akan saya percepat saja. Oke, karena kodenya sudah berhasil dieksekusi, di sini teman-teman bisa lihat sebelumnya kita menampilkan hasil prediksi dan nilai aktualnya ke dalam sebuah grafik. Jadi di sini kita akan menampilkannya ke dalam sebuah table. Jadi teman-teman boleh menambahkan saja kode baru di bagian paling bawah. Dan seperti biasa kita buat saja variabel seperti yang kita lakukan sebelumnya, misalnya target index seperti ini. Jadi target index ini hampir sama seperti yang ada di sini, di mana indeks ke-0 adalah indeks untuk tn, indeks ke-1 adalah indeks untuk tx, indeks ke-2 adalah indeks untuk tavg, dan seterusnya. Jadi di sini kita buat saja untuk indeks ke-0 terlebih dahulu seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengambil nilai dari y-test asli dan prediction. Jadi di sini teman-teman bisa lihat plotting y-test asli. Jadi ini sama saja ya, sama saja dengan yang di atas. Saya zoom dulu biar lebih terlihat jelas. Nah, teman-teman bisa mencari untuk target indeks 0. Nah, di sini ada y-test asli seperti ini. Teman-teman boleh copy saja karena kita akan gunakan data yang ini. Atau terserah mau ambil dari diagram yang mana. Diagram yang di sini juga nilainya sama. Ya, semuanya sama ya, teman-teman. Terserah teman-teman mau ambil yang mana. Jadi di sini langsung saja kita pastekan terlebih dahulu. Dan bagaimana jika kita cetak dulu isi dari variabel ini, misalnya kita print dan kita paste. Nah, maka nilainya sudah muncul ya teman-teman. Jadi bentuknya itu dalam bentuk array seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ambil lagi untuk nilai prediksinya, misalnya saja ini. Teman-teman boleh ambil yang ini atau ambil yang ini juga, sama saja ya. Semuanya prediction. Yang membedakan hanya target indeksnya. Untuk yang kedua ini, jadi ini kita komentari dulu. Kemudian di sini kita print lagi untuk prediction untuk target index 0. Kita print. Nah, maka hasil prediksinya sudah muncul. Oke, di sini kita sudah memiliki prediction dan y-test asli. Jadi printnya kita hapus, tutup kurung yang di akhir juga kita hapus. Ini komentarnya kita hilangkan, dan printnya kita hapus juga. Nah,
Jadi kita hanya memerlukan dua nilai ini ya teman-teman untuk dibuat ke dalam sebuah table. Jadi langkah pertama itu kita buat saja sebuah variabel, misalnya data export saja teman-teman, karena nantinya kita akan ekspor ini ke dalam file Excel. Jadi misalnya kita buat data export, buka kurung kurawal, kemudian kita berikan label di sini. Misalnya untuk yang pertama itu mungkin kita masukkan saja data asli seperti ini. Nah, untuk data asli ini kita isi dengan tes asli seperti ini. Jadi data asli ini nantinya akan menjadi nama kolom di file Excel-nya. Kemudian tambahkan koma dan enter. Yang kedua ini misalnya hasil prediksi. Hasil prediksi seperti ini. Kemudian titik 2 kita masukkan prediction ke dalam data export seperti ini. Dan bagaimana kalau kita tampilkan dulu isi dari data export ini, misalnya print data export. Lalu kita jalankan. Nah, jadi data export ini isinya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama ada data asli yang berisi array. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah ada hasil prediksi yang juga berisi array. Berisi array seperti ini. Jadi untuk mengekspor ke file Excel, kita tidak bisa langsung mengekspornya seperti ini, karena saya contohkan saja. Di sini misalnya jika kita ingin mengekspor misalnya data export, kita tuh bisa menggunakan method to Excel seperti ini dan menggunakan arguments berisi nama file, misalnya output prediksi. Jangan lupa tuliskan ekstensinya XLSX seperti ini, dan kita jalankan, maka tentunya baris ini akan error. Nah, teman-teman bisa lihat, nah di sini tidak ada atribut to Excel, karena to Excel ini hanya bisa digunakan pada sebuah data frame. Maka dari itu kita perlu mengubah data export ini menjadi data frame terlebih dahulu. Misalnya data export sama dengan pandas.data frame seperti ini. Kemudian kita isi dengan data export. Nah, jadi data export ini diubah menjadi sebuah data frame dan diisi ke dalam variabel data export. Jadi variabel sebelumnya ini akan ditimpa menggunakan data frame yang ada di sini. Dan jika kita jalankan, maka tentunya tidak akan error. Nah, jika teman-teman refresh di bagian sini, maka sudah ada file output prediksi.xlsx sesuai dengan yang ada di sini. Nah, jika kita buka, jika kita klik, maka otomatis akan mendownload. Kita tunggu dulu hingga downloadnya selesai. Nah, teman-teman bisa lihat sudah terdownload. Nah, kita bisa buka file output prediksi ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi di sebelah kiri ini ada indeks dan ada data asli dan hasil prediksi. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini bagaimana jika kita tidak ingin menggunakan indeksnya? Jadi, teman-teman bisa menambahkan argumen kedua, yaitu index dan isi dengan false. Nah, di sini kita buat nama filenya output prediksi 2 misalnya. Dan teman-teman lihat di bagian kiri, index sama dengan false itu output prediksi data export. Oh ya, saya lupa teman-teman. Jadi di sini kita pisahkan dulu ya. Atau coba kita run dulu. Di sini online 10 output prediksi, atau bagaimana kalau kita kembalikan dulu, apakah masih terjadi error? Atau bagaimana jika kita ubah
nama variabelnya saja. Di sini misalnya data, dan di sini data. Jadi kita tidak menimpa variabel-variabel lain ya teman-teman. Kalau kita hapus bagian indeksnya, oh maaf teman-teman, ternyata di sini saya ada typo. Di sini bukan titik ya, di sini koma. Jadi kita kembalikan saja. Di sini menjadi data export, dan di sini juga data export. Dan kita jalankan kembali, atau kita ubah dulu nama file di sini, output prediksi 2, agar kita bisa lihat perbedaannya. Kita refresh, dan sudah muncul output prediksi 2. Dan jika kita buka, maka indeksnya sudah hilang. Jadi tersisa data asli dan hasil prediksi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa, ini kita down save saja. Jadi teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk indeks-indeks yang lain. Misalnya di sini kita ubah nama filenya output misalnya prediksi TN. Jadi indeks yang pertama itu TN ya teman-teman. Di sini TN, TX, TAVG, RH, AVG, RR, dan SS. Kita ke paling bawah. Nah, ini untuk TN. Kemudian kita copy. Kita paste di sini untuk indeks ke-1. Kita ganti lagi di sini menjadi TX, dan kita jalankan dulu bagian ini. Nah, prediksi TN sudah muncul. Selanjutnya yang kedua prediksi TX. Nah, kita refresh di sini. Prediksi TX sudah muncul. Kita copy lagi dan kita paste di sini. Kita ubah indeksnya kedua. Untuk kedua itu kalau tidak salah TAVG. Kita jalankan. Kita refresh di sini. Nah, sudah ada TAVG. Selanjutnya setelah TAVG itu ada apa lagi? RH, AVG, RR, dan SS. Jadi langsung saja kita buat di sini. Kita copy indeks ketiga. Prediksi RH, AVG, kita eksekusi dan kita refresh di sini. Sudah muncul juga RH, AVG. Kita tambahkan lagi untuk RR atau curah hujan. Target indeksnya itu sudah kita scroll dulu. Tadi sudah ketiga, sekarang sudah keempat. Nah, di sini kita ubah filenya RR dan kita eksekusi. Dan kita refresh di sini. Nah, sudah ada ya prediksi RR. Selanjutnya kita copy lagi untuk indeks terakhir, indeks 5. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan SS untuk lama penyinaran matahari. Kita save dan kita eksekusi. Dan kita refresh di sini. Maka semua fiturnya sudah berhasil kita download ke dalam file Excel. Jadi misalnya kita buka untuk yang bagian TX, misalnya prediksi TX ini kita buka. Dan setelah terdownload kita buka, maka sudah muncul data asli dan data hasil prediksinya. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk mendownload atau mengekspor hasil prediksi dari model kita ke dalam file Excel. Jadi teman-teman juga bisa misalnya saja ingin mengunduhnya atau ingin mengekspornya ke dalam format CSV, bisa gunakan to CSV seperti ini, dan ekstensinya bukan lagi XLSX tapi CSV seperti ini. Misalnya kita jalankan, jadi ini untuk yang prediksi SS ya teman-teman, kita jalankan. Maka jika kita refresh, harusnya sudah ada prediksi SS
yang formatnya CSV seperti ini. Dan jika kita download, nah maka bentuknya seperti ini. Kita bisa download juga. Nah, kemudian kita buka. Nah, untuk format CSV biasanya menggunakan tanda koma ya sebagai pemisah. Nah, seperti ini, data asli, koma hasil prediksi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita tidak usah save. Jadi ini kita kembalikan lagi menjadi to Excel. Karena untuk Excel saya rasa lebih enak ya dilihatnya teman-teman. Kita run lagi dan tidak terjadi error. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, dan mungkin untuk video berikutnya kita akan melakukan atau mengelompokkan kode-kode ini ke dalam sebuah fungsi agar kita tidak menulisnya lagi secara berulang-ulang seperti ini. Jadi mungkin cukup sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.